Oke, di sini kita akan mencoba melakukan instalasi Windows XP. Untuk melakukan instalasi Windows XP, pertama Anda harus men-setting BIOS di PC Anda. Boot priority-nya diarahkan ke CD-ROM atau DVD-ROM yang Anda gunakan. Untuk men-settingnya, Anda bisa masuk ke menu BIOS dengan cara menekan tombol F2 atau delete. Kemudian di tab boot, Anda bisa scroll ke bawah atau bisa Anda menekan tombol panah ke bawah, nanti ada boot priority. Boot priority-nya Anda arahkan ke CD atau DVD-ROM yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu Anda masukkan CD installernya, CD installer Windows XP ke DVD-ROM atau CD-ROM yang Anda gunakan. Setelah itu, setelah memasukkan, kemudian Anda reboot lagi komputer Anda. Setelah itu reboot lagi komputer Anda, nanti akan ada press any key to boot Windows. Seperti itu kurang lebih. Anda tinggal menekan saja sembarang tombol untuk masuk ke menu instalasi seperti ini. Nanti Anda tinggal menunggu saja sampai muncul tampilan seperti sekarang, muncul tampilan seperti ini atau tampilan partisi Windows XP. Sebelum ini Anda tidak harus melakukan apa-apa. Anda hanya tinggal menunggu sampai tampilan partisi, karena secara otomatis Windows melakukan pendeteksian pengkopian CD-nya secara otomatis gitu. Oke, ini merupakan hal yang penting dalam instalasi Windows XP, dimana di sini kita akan membuat partisi yang nanti akan kita gunakan di Windows XP. Untuk membuat partisi, kita bisa menekan tombol C. Kita tekan tombol C, kemudian kita masukkan berapa besar partisi yang akan kita gunakan. Misalnya kita gunakan untuk partisi C itu 10 GB ya. 10 GB di sini satuannya dalam MB. Kemudian kita enter. Setelah itu muncul tampilan partisi yang telah kita buat, yaitu partisi C. Nah, di sini masih ada unpartitioned space. Unpartitioned space ini space di hard disk kita yang belum kita buat atau belum kita partisi. Kita buat lagi partisi, misalnya kita buat lagi partisi 10 GB. Kita tekan C. Kemudian di sini ada jumlah sisa dari partisi di hard disk kita tekan enter. Nah, di sini ada partisi E. Misalnya setelah kita membuat 2 partisi, kita ingin membuat 3 partisi, kita delete lagi, arahkan ke partisi yang mau kita delete, kemudian tekan D. Setelah itu kita tekan L. Nah, di sini unpartitionnya bertambah lagi jadi 10 GB. Oke, kita bikin lagi atau kita buat lagi partisinya dengan menekan tombol C. Kemudian di sini kita isi 5 GB misalnya. Kemudian kita tekan enter. Di sini masih ada unpartitioned space 5 GB lagi. Kita tekan C lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini ada unpartitioned space 8 MB. Ini default pemberian dari Windows XP itu sendiri. Tidak bisa kita partisi lagi kalau yang ini. Kemudian kita tekan enter. Sebelum itu kita arahkan dulu partisi mana yang akan kita buat sebagai sistem. Misalnya di sini C yang akan kita buat sebagai sistem. Kita tekan enter di C. Ininya diarahkan ke C. Oke, kemudian kita tekan enter to install. Di sini ada beberapa file pilihan untuk format ya. Ada beberapa pilihan untuk memformat hard disk kit atau partisi yang telah kita buat. Ada NTFS, ada PAT, ada NTFS, ada PAT. Kalau yang ini perbedaannya yang quick, yang 2 baris atas ini yang quick, yang 2 baris yang bawah ini yang normal. Jadi kalau yang ini NTFS secara quick, kalau yang ini NTFS secara normal. Ini merupakan proses formattingnya ya, formatting hard disk. Yang ini FAT secara normal, yang ini FAT secara quick atau secara dipercepat lah. Istilahnya seperti itu. Di sini kita akan menggunakan NTFS file system quick karena hard disk kita kosong. Jadi saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan yang NTFS file quick
Tapi jika di dalam hard disk Anda terdapat sistem operasi sebelumnya, lebih baik Anda menggunakan yang normal. Oke, kemudian kita tekan enter, arahkan ke paling atas, kemudian kita tekan enter, continue. Sampai proses ini kita hanya tinggal menunggu. Di sini ada proses formatting partisi yang telah kita buat. Tunggu sampai 100%. Nah, di sini adalah proses pengkopian ya, proses pengkopian file-file yang ada di CD installer ke dalam hard disk. Di sini kita hanya tinggal menunggu saja. Kita tinggal menunggu sampai proses 100%. Oke, setelah selesai proses yang tadi pengkopian, komputer akan secara otomatis merestart. Tapi pada saat restart yang kedua ini, kita pada saat press any key to boot CD, kita jangan menekan apa-apa, karena ini adalah tahap kedua instalasi Windows XP. Di sini sudah akan muncul tampilan GUI seperti ini, tapi ini bukan langsung masuk ke Windows XP secara normal, tapi di sini ada tahap kedua dari instalasi. Ya, kita tinggal menunggu saja. Di sini juga kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Di sini ada beberapa tahap. Di sini ada collecting information, ada dynamic update, ada preparing installation, ada installing Windows, ada finalizing installation. Collecting information itu pada saat si sistem operasi sistem mengumpulkan informasi yang ada di CD. Kemudian ada dynamic update, ini ada beberapa updatean dari Windows XP. Kemudian preparing installation menyiapkan proses instalasi, persiapan untuk proses instalasi. Kemudian di sini installing Windows, ini adalah proses instalasi Windows-nya. Di sini ada tertanda warnanya berbeda dari yang lainnya, yaitu warna oranye. Di sini ada proses yang sedang berlangsung saat ini, yaitu ini proses instalasi Windows. Di sini kita hanya tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Di sini ada pop-up yang muncul, welcome to the Windows XP Setup Wizard. Di sini kita hanya tinggal menekan tombol next. Oh ya, di sini di tahap instalasi Windows XP yang kedua, kita sudah bisa menggunakan mouse ya. Kalau di tahap yang pertama, tahap partisi, tahap partisi dan formatting, kita tidak bisa menggunakan Windows, kita tidak bisa menggunakan mouse maksud saya, tapi kita hanya bisa menggunakan keyboard. Oke, kita hanya tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Sebenarnya tahapan ini lumayan lama, tapi saya memiliki sebuah trik di mana supaya proses instalasinya ini lebih cepat. Anda tinggal menekan tombol Shift dan F10 secara bersamaan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini atau command prompt. Anda ketikkan tas mgr ya. Tas mgr. Nah, di sini untuk masuk ke menu Task Manager. Nah, di sini di Task Manager Anda masuk ke proses, kemudian cari setup.exe. Di sini Anda klik kanan. Anda bisa klik kanan, kemudian set priority-nya kita buat high. Jadi ditinggikan priority-nya supaya proses instalasinya lebih cepat. Kemudian kita bisa close lagi. Kemudian kita close si jendela Task Manager-nya. Proses ini supaya mempercepat proses instalasinya. Selain itu tidak akan menghambat atau tidak akan mengganggu sistem Windows XP-nya, karena kita hanya membuat setup.exe ini menjadi priority utama pada saat instalasi ini, seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu
sistem pada nantinya atau membuat error sistem pada nantinya. Itu. Oke, di sini setelah muncul kita akan men-setting regionalnya. Kalau kita akan setting regional, kita tekan next saja di sini karena sudah langsung secara otomatis. Kecuali kita kalau mau mengcustomize ya, kita bisa pilih customize dan juga Anda bisa setting. Misalnya di sininya Anda bisa setting ke Indonesia ya. Kita arahkan ke Indonesia. Kemudian lokasinya kita arahkan juga ke Indonesia. Sorry. Nah, di sini ada Indonesia, sorry. Nah, di sini ada Indonesia, kemudian kita tekan OK. Setelah itu kita next. Di sini Anda bisa memasukkan nama dari komputer Anda. Misalnya di sini kita menggunakan nama admin ya. Admin. Kemudian organization name-nya kita kasih misalnya SMKN 2 TSM. Kemudian kita tekan next, klik next. Nah, di sini untuk tahapan ini ketika kita akan membuat password untuk administrator, kita tinggal mengisikannya di sini. Di sini ada peringatan caps lock is on karena caps lock yang kita gunakan itu on ya. Kita tekan caps lock misalnya. Nanti ini berarti dalam kondisi numlock. Di sini ada computer name, nama dari komputer kita bisa Anda ubah. Misalnya jadi kita ubah PC, misalnya PC strip SMKN 2 TSM. Untuk password administrator di sini saya akan mengosongkan saja. Kita tekan next untuk melanjutkan. Di sini adalah setting time zone-nya, zona waktunya. Diarahkan ke GMT plus 7 ya. Indonesia, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian kita tekan next. Di sini adalah tahap installing network ya. Kita hanya tinggal menunggu saja sampai proses ini selesai. Oke, di sini muncul lagi pop up untuk men-setting workgroup or computer domain. Di sini jika komputer Anda terhubung dalam sebuah workstation, dalam sebuah LAN, misalnya Anda bisa disamakan dengan workgroup yang lainnya. Tapi jika komputer Anda standalone atau sendiri, Anda bisa memilih yang no. Kemudian Anda tuliskan workgroupnya mau apa, misalnya TKJ. Setelah itu kita lanjutkan dengan menekan tombol next. Kita tunggu sampai proses selanjutnya. Nah, di sini sudah mulai pengkopian file ya. Pengkopian file. Kita hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi. Sekarang sudah masuk ke proses registering komponen ya. Di sini juga kita tidak harus melakukan apa-apa. Kita di sini hanya tinggal menunggu sampai proses ini selesai. Di sini kita udah masuk ke proses save setting ya. Dimana di sini proses penyimpanan setting-settingan yang telah kita buat atau pengaturan-pengaturan yang telah kita buat tadi pada saat kita proses instalasi sebelumnya, pada saat proses tahap-tahap instalasi sebelumnya. Misalnya pada saat kita mengatur zona waktu,
kemudian user dari PC, pengaturan usernya, kemudian zona waktunya. Di sini adalah proses penyimpanannya. Di sini juga kita tidak harus melakukan apa-apa, kita hanya tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini tahap yang tadi sudah selesai akan secara otomatis meribut lagi, atau tahap yang tadi telah selesai. Di sini proses ini kita akan langsung masuk ke Windows ya, akan kita masuk ke sistem aplikasinya. Kalau tadi tahap instalasi kedua, kalau di sini kita sudah masuk ke Windows-nya. Di sini kita tinggal menunggu. Nah, di sini ada peringatan display-nya karena driver VGA atau driver VGA-nya belum kita install. Kita tekan OK. Di sini ada peringatan kita OK saja. Ini peringatan resolusinya untuk penyesuaian resolusi. Di sini kita hanya tinggal menunggu masuk ke Windows-nya. Nah, di sini kita udah masuk. Di sini biasanya kita masuknya itu ke di sini ada. Kita tinggal mengatur di sini. Di sini kita tinggal mengatur. Di sini itu istilahnya itu Touringnya dari Windows XP atau sedikit pengenalan mengenai Windows XP. Kita di sini kita tekan next. Di sini adalah pengaturan dari update ya, update otomatis Windows XP. Di mana Windows XP melakukan update mengenai bug-bug atau celah-celah yang bisa dimasuki virus. Mereka mengupdate-nya di situs resminya ya, di microsoft.com. Secara otomatis jika kita memilih yang ini, yang atas, jadi secara otomatis ketika komputer kita terkoneksi dengan internet akan langsung mendownload updatean yang disediakan oleh pihak Microsoft. Tapi kalau misalnya komputer kita offline, kita tidak akan bisa mendownload. Di sini not right now, pilihan ini jadi tidak akan mengupdate secara otomatis ketika kita terkoneksi dengan internet. Oke, di sini kita pilih misalnya pilihan yang atas supaya kita lebih aman, supaya updateannya lebih bagus. Kemudian ditekan next. Nah, di sini kita cek koneksi internet ya, karena di sini saya tidak terhubung dengan internet. Anda bisa di skip saja di proses yang ini, di step ini. Kemudian di sini ada peringatan untuk registrasi ke Microsoft. Karena di sini tidak terkoneksi dengan internet, kita pilih yang bawah, no at this time. Kemudian di next. Nah, di sini kita untuk nama usernya ya, nama usernya kita ketikkan admin. Kemudian di next lagi. Perbedaannya dengan yang tadi, kalau yang ini itu untuk login ya, kalau yang tadi itu nama komputer yang di tahap kedua. Finish. Setelah finish, kita akan langsung masuk ke desktop ya, ke desktop dari Windows XP. Oke, biasanya setelah proses instalasi Windows XP selesai, kita diharuskan menginstal driver baik itu driver VGA, LAN card, atau yang lainnya ya, untuk kemudian suara atau sound card. Nah, sampai di sini tahap instalasi sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Sekian dari saya dan terima kasih.